sabar orang tua kita. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini, Kamis 30 Mei 2024, diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Judul renungan kita untuk hari ini yaitu nilai dari mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paus Fransiskus berkata, ada virus yang lebih ganas daripada virus COVID-19, yaitu virus ketidakpedulian dan keacuh-tacuhan pada penderitaan sesama. Surat yang ditulis oleh Yohanes kepada jemaatnya di Efesus ini merupakan surat penggembalaan, karena Yohanes mengetahui pergumulan yang terjadi di dalam jemaatnya. Waktu itu bergumul dengan orang-orang yang mereka benci, karena orang-orang itu jahat. Jemaat enggan untuk saling mengasihi. Ketidakmampuan untuk mengasihi itulah yang membuat jemaat di sana menuduh hati mereka sendiri, bahwa mereka tidak pantas dan tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Namun Yohanes mengajarkan bahwa Yesus menekankan hal mengasihi adalah perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena itu adalah suatu perintah, tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Lalu Yesus juga memberikan suatu janji bahwa ketika kita melakukan perintahnya, maka Roh Allah yang dikaruniakan kepada kita
yang bersemayam di dalam kehidupan kita, tubuh kita ini. Itu yang akan memberikan kita suatu sukacita. Bahwa Allah berdiam di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Artinya Allah bersama-sama dengan kita. Hanya dengan mengikuti perintah. Berarti kita telah menjadikan Tuhan berada di dalam kita. Renungan kita pada hari ini hendak mengajak kita bahwa memahami perintah Allah itu adalah memberi waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Kita perlu memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan agar perintah-Nya meresap dan hidup kita menjadi milik kita. Renungan hari ini mengajak kita untuk bergiat dalam hal mengasihi, karena hal itu adalah nilai yang paling utama. Melakukan kehendak Tuhan untuk saling mengasihi. Itulah nilai dari mengasihi, melakukan kehendak Tuhan. Kita diajak untuk peduli pada penderitaan sesama. Kita peduli kepada orang lain dengan cap-cap yang dicapkan oleh manusia. Sebagai orang percaya, kita harus mengasihi orang lain tanpa ada batasan dan juga pembedaan. Kita harus murni, pure mengasihi orang lain, khususnya yang datang kepada kita dengan penderitaan. Dengan tindakan kasih konkret tersebut, itu menandakan bahwa Allah diam di dalam kita dan kita diam di dalam Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, setidaknya mari kita berdoa untuk mereka. Mari kita berikan perhatian dan kepedulian mereka. Kita peduli kepada mereka. Kita doakan supaya mereka kuat menjalani kehidupan ini. Mereka tetap mengarahkan kehidupan mereka kepada kuat kuasa Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk menuruti segala perintah Tuhan, yaitu untuk mengasihi. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau menghendaki kami untuk saling mengasihi. Engkau menghendaki kami untuk melakukan perintah. Karena dengan melakukan perintah-Mu ya Tuhan, itu menandakan bahwa Allah berdiam dalam kami dan kami berada di dalam hati Allah. Dan itu juga menandakan bahwa kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Iring-iring, lindungi, sertai perjalanan kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami akan melangkah, apapun kami lakukan, kiranya Tuhan yang memberkati. Berikan apa yang kami butuhkan pada hari ini Tuhan, sesuai dengan kemurahan-Mu. Engkau juga ikut campur tangan di setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan yang datang kepada Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu, kasih setia-Mu kami rasakan pada hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang kami kasih dan mengasihi kami, yang sedang bergumul terhadap kesehatan mereka, yang sedang berjuang untuk pemulihan mereka, yang harus makan obat setiap hari. Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Berikan semangat. Biarlah iman mereka makin berkobar-kobar, makin percaya kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan tengah-tengah keluarga mereka, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang berusaha dalam setiap pekerjaan mereka,
atau juga usaha yang mereka sedang geluti pada saat ini semakin lebih baik lagi, ataupun untuk anak-anak, kami berdoa untuk mereka yang sedang menempuh pendidikan, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami manusia berdosa, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi yang masih berada dalam suasana duka cita, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di atas semuanya itu kehendak-Mu saja terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.